Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam tugas 2.2a.9 koneksi antar materi dalam modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Fasilitator Bapak Zainal Safiuddin SPD, pengajar praktek Bapak Jendropik SPD, dan saya Eri Yulianti, SPD SD dari SD Negeri Duguluh 2, Kecamatan Bolakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, CGP Angkatan 4. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan budi pekerti berarti pembelajaran tentang batin dan lahir. Pembelajaran batin bersumber pada Trisakti, yaitu cipta, pikiran, rasa, dan karsa kemauan. Sedang pembelajaran lahir yang menghasilkan tenaga atau perbuatan. Pembelajaran budi pekerti adalah bersatunya budi, gerak, pikiran, perasaan, kemauan sehingga menimbulkan tenaga budi pekerti. Kebersihan budi adalah bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemauan untuk mengelola emosi atau diri sendiri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional PSE dapat dilakukan dengan 4 cara. 1. Mengajarkan kompetensi sosial emosional KSE secara spesifik dan implisit. 2. Mengintegrasikan kompetensi sosial emosional KSE ke dalam praktek mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. 3. Mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. 4. Mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Ruang lingkup pembelajaran sosial emosional 1. Rutin atau di luar waktu pembelajaran akademik. 2. Terintegrasi dalam mata pelajaran atau di dalam diskusi atau penugasan kelompok. 3. Protokol, artinya menjadi budaya atau aturan sekolah. Marilah kita lihat bagian pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh atau mindfulness memberikan manfaat. 1. Kesadaran kontrol diri dengan komunikasi secara kolaboratif guna mengembangkan pengetahuan dan keterampilan nilai dan sikap. 2. Melalui kesadaran diri, mindfulness dapat mengurangi rasa marah, stres sehingga dapat berpikir dengan tenang, berpikir jernih, nyaman, sabar, dan bahagia. 3. Terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga meningkatkan semangat bekerja bagi guru dan untuk murid meningkatkan hasil belajar atau prestasi. Teknik STOP merupakan latihan untuk melatih kesadaran penuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. S adalah stop, berhenti sejenak dalam segala aktivitas. T adalah take deep breath, menarik nafas dalam-dalam. O adalah observe, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Dan P adalah forget, melanjutkan segala aktivitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa well-being menjadikan ekosistem pendidikan yang nyaman, sehat, bahagia, sejalan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. 2. Pendidikan sosial emosional dapat melatih kolaborasi guru dan murid untuk
membuat pembelajaran semakin menarik dan bermakna dengan melatih dan menumbuhkan di luar pembelajaran yang terintegrasi dengan mata pelajaran sehingga menjadi budaya positif bagi sekolah. 3. Melatih kesadaran penuh atau mindfulness dapat membangun keterhubungan diri sendiri dengan berbagai kompetensi emosional dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita amati gambar berikut. Dengan kesadaran diri akan menimbulkan penghargaan terhadap perbedaan dan empati kepada orang lain. Memahami diri sendiri dan orang lain dengan cara yang lebih, kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dengan orang lain. Keterkaitan dengan antar materi 2.2 dengan modul 1 dan modul 2.1. Modul 2.2 pembelajaran sosial emosional berkaitan dengan modul sebelumnya adalah 1. Nilai dan peran guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. 2. Guru penggerak menggunakan segala cara, kekuatan, dan potensi yang ada untuk membangun budaya positif di sekolah di mana guru penggerak bertugas. Budaya positif yang dikembangkan dapat mendorong pemenuhan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh murid sehingga murid dapat belajar dengan bahagia dan menyenangkan sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. 3. Pendidikan berdifferensiasi dan pembelajaran sosial emosional melalui pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness melalui teknik STOP dapat dijadikan cara mewujudkan well-being di ekosistem sekolah sehingga murid yang memiliki tingkat well-being yang optimal dapat mencapai prestasi akademik atau non-akademik yang lebih baik, meningkatkan prestasi, memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas, memiliki hati yang tangguh dalam menyelesaikan masalah pada diri sendiri karena sudah mampu menghadapi masalah seperti stres, marah, kecewa, dan dari sini akan terbentuk pribadi yang bertanggung jawab atas diri, keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat lainnya di mana dia hidup. 4. Pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan kesadaran penuh mindfulness menjadi budaya positif dalam pembelajaran berdifferensiasi akan mempermudah murid untuk lebih fokus, semangat belajar, dan bekerja dalam menyelesaikan tugas-tugas sehingga dapat terwujudnya profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi. Terima kasih. Salam guru penggerak, majulah pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.